Boyolali, Jawa Tengah ini tega membunuh bayi yang baru saja dilahirkan. Bayi tersebut merupakan hasil asmara terlarang pelaku dengan adik iparnya sendiri. Tersangka dijaga Bosi adalah kurangnya pengetahuan remaja mengenai pendidikan seksual. berdasarkan data yang berhasil dihimpun. Baik, perkenalkan nama saya Rafif Iza Ditya, NIM 2019-177, Hukum Pidana 2, Kelas F. Saya di sini akan menjelaskan mengenai kejahatan terhadap nyawa yang pokoknya adalah pembunuhan terhadap bayi dan pembunuhan terhadap bayi pada saat masih di dalam kandungan. Baik, kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain. Nah, kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu atas unsur kesalahan, yang kedua adalah atas dasar objeknya, atau dalam hal ini adalah objeknya adalah nyawa. Nah, atas dasar kesalahan itu ada dua kelompok kejahatan nyawa, yaitu yang pertama adalah kejahatan terhadap nyawa karena ada dilakukan dengan sengaja, dan yang kedua adalah dilakukan karena kelalaian dari pelaku tersebut. Nah, sedangkan atas dasar objeknya atau kepentingan hukum yang dilindungi, maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan menjadi tiga macam, yaitu yang pertama, kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya yang dimuat pada pasal 338, pasal 339, pasal 340, pasal 344, dan pasal 345. Yang kedua adalah kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam pasal 341 sampai dengan 343. Dan yang terakhir adalah kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu atau janin yang dimuat dalam pasal 346 sampai dengan 349. Nah, untuk kali ini saya akan membahas mengenai kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dan kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan. Jika dilihat dari segi kesengajaannya atau dolo, maka tindak pidana terhadap nyawa ini terdiri atas yang pertama dilakukan dengan sengaja, yang kedua dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat, yang ketiga adalah dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, yang keempat adalah atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh, dan yang terakhir adalah menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri. Baik, untuk kali ini saya akan membahas mengenai pembunuhan terhadap bayi dan pengguguran bayi saat masih dalam kandungan. Oke, pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan. Nah, bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan, yang dalam praktek hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi, itu ada dua macam. Yang pertama adalah pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan rencana atau tidak dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Nah, pembunuhan biasa oleh ibu terhadap bayinya sebagaimana yang dimuat dalam pasal 341 KUHP itu dapat dipidana penjara paling lama adalah 7 tahun. Nah, apabila rumusan dari dalam pasal 341 KUHP itu dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur. Nah, yang pertama adalah unsur objektif. Nah, unsur objektifnya adalah yang pertama, tindakan dari seorang ibu itu sendiri. Yang kedua adalah perbuatannya yang menghilangkan nyawa bayi itu. Yang ketiga, objeknya adalah nyawa bayi itu sendiri. Yang keempat adalah waktunya. Nah, waktunya pada saat bayi dilahirkan, kemudian pada saat tidak lama setelah bayi itu dilahirkan, maupun setelah dilahirkan 1 detik atau 2 detik, 1 menit itu sama saja. Nah, yang kelima adalah motifnya. Motifnya ini karena si ibu itu atau si wanita itu takut diketahui kalau misalkan dia ini melahirkan. Baik, unsur yang kedua adalah unsur subjektifnya, yaitu dilakukan dengan sengaja. Nah, unsur kesengajaan dalam pembunuhan bayi harus ditujukan pada seluruh unsur yang ada di belakangnya, bahwa dengan demikian maka kehendak dan apa yang diketahui si ibu itu harus ditujukan, yakni yang pertama untuk
mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa itu. Yang kedua, nyawa bayinya sendiri. Yang ketiga adalah waktunya. Nah, waktunya ini adalah seperti tadi saya jelaskan, ketika bayi sedang dilahirkan atau tidak lama setelah bayi itu dilahirkan. Artinya adalah kesengajaan yang demikian itu adalah bahwa si ibu menghendaki mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa dan mengetahui perbuatan itu dapat menimbulkan akibat kematian. Yang diketahuinya bahwa perbuatan itu dilakukan dengan bayinya sendiri, yang diketahuinya perbuatan mana dilakukan pada saat dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan. Mengikuti saat atau waktu melakukan pembunuhan bayi itu saat terbentuknya kehendak ibu untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa itu ada dua, yaitu pada saat sedang melahirkan, dan yang kedua adalah dalam tenggang waktu tidak lama setelah melahirkan bayi itu sendiri. Nah, bila kehendak itu timbul sebelum waktu atau saat sedang melahirkan, maka yang terjadi adalah pembunuhan berencana yang dimasukkan pada pasal 340 KUHP. Nah, sebaliknya, jika kehendak itu pada saat tidak lama setelah melahirkan, maka yang terjadi adalah termasuk pembunuhan biasa, yaitu pada pasal 338 KUHP. Nah, yang kedua adalah pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Perbuatan ini dicantumkan pada pasal 342 KUHP. Nah, pembunuhan seseorang ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dengan direncanakan terlebih dahulu diatur dalam pasal 342 KUHP ya, yang intinya adalah perbuatan tersebut dapat diancam dan dipidana paling lama adalah 9 tahun. Pembunuhan bayi dengan rencana tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah seorang ibu, yaitu yang artinya adalah yang melakukan tindakan adalah seorang ibu itu sendiri. Nah, yang kedua adalah adanya putusan kehendak yang telah diambil sebelumnya. Yang ketiga, perbuatannya menghilangkan nyawa. Yang keempat, objek nyawanya adalah bayinya sendiri atau dalam hal ini adalah anaknya sendiri. Yang kelima adalah waktunya. Nah, waktunya ini pada saat bayi dilahirkan. Yang kedua, tidak lama setelah bayi itu dilahirkan, karena takut akan diketahui melahirkan bayi. Yang kedua adalah dengan sengaja. Nah, yang kedua adalah pengguguran dan pembunuhan kandungan. Dalam arti ini adalah pelaku aborsi, kejahatan pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan diatur dalam 4 pasal, yakni yang pertama, pengguguran dan pembunuhan kandungan oleh perempuan yang mengandung itu sendiri. Perbuatan ini dicantumkan dalam pasal 346 KUHP. Barang siapa yang melakukan tindak pidana seperti itu dapat dipenjara atau dihukum paling lama dalam 4 tahun. Nah, unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu untuk unsur objektifnya adalah yang pertama, petindaknya adalah ibu itu sendiri. Jadi pelakunya adalah ibu dari bayi tersebut. Nah, yang kedua, perbuatannya. Perbuatannya yang pertama adalah menggugurkan. Yang kedua itu mematikan. Yang ketiga menyuruh orang lain untuk menggugurkan, dan yang keempat menyuruh orang lain untuk mematikan. Objeknya adalah kandungannya itu sendiri. Kemudian untuk unsur subjektifnya yaitu dilakukan dengan sengaja. Nah, lanjut untuk pasal yang kedua yaitu pengguguran dan pembunuhan kandungan tanpa persetujuan perempuan yang mengandung, yang dicantum dalam pasal 347 KUHP. Di dalam pasal tersebut, apabila ada seseorang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dipidana paling lama adalah 12 tahun. Unsur-unsur dari pasal tersebut adalah untuk unsur objektifnya. Yang pertama, perbuatan menggugurkan dan mematikan. Yang kedua, objeknya yaitu kandungan seorang perempuan. Yang ketiga adalah tanpa persetujuan perempuan itu. Nah, untuk unsur subjektifnya adalah sama, yaitu dilakukan dengan sengaja. Kini diketahui adanya persamaan dan perbedaan antara ketentuan dalam pasal 346 KUHP dan ketentuan pasal 347 KUHP. Persamaannya yaitu yang pertama, pada kedua perbuatan yakni menggugurkan dan mematikan. Yang kedua, objeknya yaitu kandungan seorang perempuan. Perbedaannya yaitu dalam pasal 346 KUHP terdapat perbuatan menyuruh atau orang lain menggugurkan dan menyuruh orang lain untuk mematikan, yang tidak ada dalam pasal 347 KUHP. Nah, pada pasal 347 KUHP ada unsur tanpa persetujuannya.
Jadi perempuan yang mengandung tanpa ada persetujuan dari orang tersebut, kemudian si petindak ini melakukan pengguguran tanpa adanya persetujuan dari si ibu tersebut. Nah, petindak dalam pasal 346 adalah perempuan yang mengandung. Nah, untuk pasal 347 sendiri adalah petindaknya adalah orang lain, jadi bukan ibu itu sendiri atau wanita yang mengandung itu sendiri. Nah, untuk pasal yang ketiga yaitu pengguguran dan pembunuhan kandungan atas persetujuan perempuan yang mengandung, yang dimana ini dicantumkan pada pasal 348 KUHP. Untuk pelaku yang melakukan tindakan seperti ini itu bisa dipidana selama-lamanya yaitu 5 tahun 6 bulan penjara. Nah, adapun unsur objektifnya yaitu yang pertama perbuatan itu menggugurkan dan mematikan. Yang kedua objeknya yaitu kandungan seorang perempuan. Nah, yang ketiga dengan persetujuannya. Nah, sedangkan unsur objektifnya tetap sama yaitu dengan sengaja. Perbedaan pokok kejahatan pada pasal 348 dengan pasal 347 adalah bahwa perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan dalam pasal 348 dilakukan dengan persetujuan perempuan yang mengandung. Jadi tidak usah bingung membedakan mana yang pasal 348, mana yang masuk pasal 347. Kemudian untuk pasal yang nomor 4 yaitu pengguguran dan pembunuhan kandungan oleh dokter, bidan atau juru obat. Nah, dokter, bidan atau juru obat adalah kualitas pribadi yang melekat pada subjek hukum ya, atau yang bisa kita katakan adalah si petindak itu dari kejahatan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 349 KUHP, yang pemeriksanya adalah intinya bahwasanya si dokter, juru obat, bidan itu dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan ketika dilakukan. Beredar di media sosial sebuah video CCTV yang menunjukkan aksi penyerangan dan penganiayaan terhadap seorang pria. Peristiwa tersebut terjadi di sebuah kafe di Kampung Ranca Orai, Desa Buah Batu, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Yudi Zasyah, NIM 2019 165, kelas pidana 2F. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tindak kejahatan terhadap tubuh. Apa saja itu? Saya akan menjelaskan. Yang pertama, apa sih kejahatan terhadap tubuh itu? Kejahatan terhadap tubuh itu ini ditunjukkan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian-bagian tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Tindak pidana penganiayaan atau mishandling itu diatur dalam bab 20 buku kedua KUHP yang dalam bentuk yang pokok diatur dalam pasal 351 ayat 1 sampai dengan ayat 5 KUHP. Adapun rumusannya sebagai berikut. Yang pertama, penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp300.000. Poin yang kedua, jika perbuatan tersebut menyebabkan luka pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Poin ketiga, jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan penjara selama-lamanya 7 tahun. Poin keempat, disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan. Poin kelima, percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana. Kemudian saya akan menjelaskan bentuk-bentuk tindak kejahatan atau penganiayaan terhadap tubuh. Yang pertama, kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksud ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan mishandling, dimuat dalam bab 20 buku kedua KUHP pasal 351 sampai dengan pasal 358 KUHP. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja
dapat dibedakan menjadi 6 macam, yakni yang pertama, penganiayaan biasa. Penganiayaan biasa ini contohnya tidak sampai mengakibatkan si korban itu mati atau cacat pada fisiknya. Kemudian pasal 351 merumuskan sebagai berikut. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan 8 bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp3, sekarang Rp4.500. Poin kedua, jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Poin ketiga, jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan penjara selama-lamanya 7 tahun. Poin keempat, disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan orang lain. Yang kelima, percobaan atau perencanaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana. Kemudian oleh karena itu kejahatan penganiayaan yang dirumuskan pada ayat 1 hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja. Maka dari rumusan ini saja tidak ada dirinci unsur-unsurnya, yang oleh karena itu sekaligus tidak diketahui dengan jelas tentang pengertiannya. Dalam doktrin atau ilmu hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan dari pasal 351 KUHP di atas, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Menurut doktrin, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya rasa sakit. Yang kedua, adanya perbuatan. Yang ketiga, adanya akibat perbuatan yang dituju, yakni rasa sakit pada tubuh dan luka pada tubuh. Unsur yang pertama adalah berupa unsur subjektif. Unsur yang kedua dan ketiga berupa unsur objektif. Berdasarkan doktrin dan pendapat dari res, maka dapat ditarik kesimpulan perihal arti penganiayaan ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat semata-mata merupakan tujuan si penindak. Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan oleh undang-undang ialah penganiayaan yang dimuat dalam pasal 352 KUHP yang rumusannya sebagai berikut. Yang pertama, kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan dipidana sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Yang kedua, pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahnya. Penganiayaan bentuk ringan tidak terdapat dalam WVS Belanda. Dengan dibentuknya penganiayaan ringan ke dalam KUHP Perdata, kita adalah sebagai pengecualian dari asas konsortiantio. Dalam rumusan di atas terdapat ketentuan. Yang pertama, mengenai batasan dan ancaman pidana sebagai penganiayaan ringan. Kedua, alasan pemberat pidana pada penganiayaan ringan. 3 unsur itulah di mana unsur B dan C terdiri dari beberapa alternatif yang harus dipenuhi untuk menetapkan suatu penganiayaan sebagai penganiayaan ringan. Dengan melihat unsur penganiayaan ringan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penganiayaan ringan tidak mungkin terjadi pada penganiayaan berencana tertulis dalam pasal 353 KUHP dan penganiayaan terhadap orang-orang yang memiliki kualitas tertentu dalam pasal 356 KUHP. Walaupun penganiayaan berencana itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian. Ada 3 macam
jenis penganiayaan berencana. Yang pertama yaitu penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian. 2. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat. Yang ketiga, penganiayaan berencana yang berakibat kematian. Kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 353 KUHP Perdata dalam praktik hukum diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berencana oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu sebelum perbuatan dilakukan. Direncanakan lebih dulu maksudnya adalah bentuk khusus dari kesengajaan dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif dan terdapat pada pembunuhan berencana tertulis dalam pasal 340 KUHP Perdata. Dengan mengingat pengertian penganiayaan seperti yang sudah diterangkan dengan menghubungkan pada rumusan penganiayaan berat di atas, maka penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan yang disengaja. Yang kedua, perbuatan atau melukai berat. Yang ketiga, objeknya tubuh orang lain. 4. Akibat luka berat. Dipandang dari sudut untuk terjadinya penganiayaan berat berencana ini, maka kejahatan ini adalah berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat pasal 354 ayat 1 KUHP dengan penganiayaan berencana pasal 353 ayat 1 KUHP. Dengan kata lain, suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana. Kedua, bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi hak unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Artinya adalah suatu penganiayaan berat berencana dapat terjadi apabila kesengajaan petindak tidak saja ditujukan pada pembuatnya. Contohnya, misalnya si penindak memukul dengan sepotong besi dan ada luka berat di tubuh orang lain sebagaimana penganiayaan berat, melainkan juga pada direncanakan lebih dulu sama sebagaimana pada penganiayaan berencana. Penganiayaan dengan cara terhadap orang-orang yang berkualitas tentu yang memberatkan pasal 356 KUHP. Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP dapat ditambah dengan sepertiga. Yang pertama, bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya atau bapaknya atau yang sah istrinya atau anaknya. Kedua, jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugas yang sah. Poin ketiga, jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan, contohnya seperti memasukkan racun di makanan atau minuman yang menyebabkan orang itu bisa meninggal.